Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, berkat, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Bapak Ibu dan saya dan saudara rasakan pada pagi hari ini. Kita boleh sungguh bersuka cita oleh karena anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan datang kepada Dia, menyembah Dia, mengawali dalam setiap kehidupan kita hari ini bersama-sama dengan Dia. Karena kita percayanya di dalam Dia, kita
kita tenang. Di dalam Dia kita memiliki kekuatan yang baru dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Biarlah kerinduan hati kita untuk menyembah Dia yang boleh mendorong kita pagi ini bersama-sama untuk datang dalam persekutuan doa pagi ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Hanya dekat aku ada kekuatan baru, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya dekat dengan-Mu lah kami tenang, kami memiliki kekuatan baru Tuhan. Dan pagi ini kami merindukan hadirat-Mu, kami menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
semuanya di dalam Engkaulah kami tenang, di dalam Engkaulah kami memiliki kekuatan baru. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan kehidupan bersama Engkau itulah yang senantiasa menjadi kerinduan kami bersama. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Berikan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh mengerti akan setiap kehendak-Mu ini dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal pertama ayat 19 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, ketika kita berbicara tentang pengenalan akan diri kita, dan di Natal beberapa kali saya sebutkan bahwa kenapa orang mengalami ketakutan dalam kehidupannya, atau kenapa setiap orang memiliki ketakutannya. Salah satunya ketika kita melihat, menyadari akan keterbatasan kita. Betapapun, siapapun kita, semua kita terbatas hidup kita. Nah saudara, dalam awal-awal tahun ini, saya mengajak kita mengenali segala aspek yang ada pada diri kita. Karena saya rindu saudara menjalani kehidupan ini betul-betul dengan satu pemahaman yang benar. Saya rindu saudara dan saya juga tentunya mempraktekkannya. Ketika kita mengerti kebenaran, maka kita melangkah waktu demi waktu di sepanjang tahun ini, bahkan selama kita ada di dunia ini dengan benar. Saudara, pagi ini kita melihat satu hal yang sangat penting dan sangat mendasar, bahwa dikatakan di dalam Efesus pasal yang pertama yang kita baca tadi, bagaimana kita dikatakan tidak perlu ragu. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi mengingatkan kekuatan kita sebenarnya bukan berasal dari kemampuan diri kita sendiri. Kekuatan kita, yang saya maksud adalah orang-orang percaya, bukan berasal dari kemampuan diri sendiri, melainkan dari kuasa Tuhan Allah yang tak terbatas. Saudara dengar baik. Kuasa kita, kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari kuasa Allah yang tidak terbatas. Kalau saudara membaca tadi di dalam ayat 19,
20 dan 21 dikatakan di sana sesuai dengan kekuatan kuasanya, kuasa Allah yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, lihat baik, yang membangkitkan dia dari antara orang mati, ya, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara, ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi dikatakan kuasa Allah jauh lebih tinggi dari segala. Segala itu artinya semua, tanpa terkecuali. Baik dari pemerintahan, ya, kemudian dikatakan kerajaan-kerajaan, atau setiap apa saja yang saudara bisa sebut. Kuasa kekuatan Allah jauh lebih tinggi. Sudah kuasa yang membangkitkan Kristus dari orang mati. Kuasa yang menjadikan maut dikalahkan. Kuasa itu jauh lebih tinggi dari kuasa manapun juga. Dan dalam firman pagi ini, kuasa yang jauh lebih tinggi dari manapun itulah yang memimpin, yang menjadi sumber kekuatan kita. Sudah tangkap kebenarannya? Kuasa yang tidak terbatas itu, yang merupakan atau yang menjadi sumber kekuatan saya dan saudara di dalam Kristus Yesus. Sehingga saya dan saudara tidak perlu khawatir, saya dan saudara tidak perlu gentar menghadapi apapun. Karena apa? Karena kekuatan, karena kuasa yang daripada Allah itu melampaui semuanya. Dan kekuatan itu, sekali lagi, kuasa itu tersedia bagi saya dan saudara. Saudara, maka di awal-awal tahun ini, mari kita ingat kebenaran ini. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri yang sangat-sangat terbatas itu. Tapi biarlah engkau menerima kekuatan itu dari sumbernya, yaitu kekuatan Allah. Sudah, maka kita perlu menyadari dalam menapaki kehidupan di tahun 2025 ini, saudara tidak sendiri. Saudara tidak berjalan sendiri. Karena Tuhan Allah selalu menyertai saya dan saudara. Yang kedua, kekuatan kita bukan dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan. Ketika saudara merasa lemah, ketika saudara merasa mungkin khawatir dan sebagainya, saudara bersandarlah pada kuasa Allah. Kekuatannya bukan kekuatan sendiri. Dan saudara dengar baik, percayalah pada rancangan Tuhan. Saudara, Tuhan punya rancangan terhadap hidup kita. Jangan khawatir. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua dalam proses untuk membentuk kita. Saudara, Tuhan tidak hanya memberi kekuatannya, kuasanya, tetapi Tuhan juga memimpin kita ke jalan yang terbaik. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh terus menolong kita untuk kita bisa mengandalkan
Tuhan dalam hidup kita. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan Allah sendiri. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa demikian. Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu yang bekerja dalam hidupku. Bimbing aku di tahun 2025 ini, agar setiap langkahku memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kata lebih sungguh di hadapan Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah, kekuatan bahkan kuasa Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau semakin meneguhkan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir. Dan Tuhan, karena kami punya sumber kekuatan, sumber kuasa, yaitu kekuatan dan kuasa-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali hanya mengandalkan diri sendiri saja. Kami seringkali bimbang karena kami melihat dan menyadari akan keterbatasan kami. Biarkan pagi ini firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Bahwa kekuatan yang harusnya menjadi sumber kekuatan kami adalah Engkau, Tuhan Allah yang tidak terbatas. Kekuatan kuasa Tuhan Allah yang tidak terbatas. Tuhan lebih tinggi dari segala yang ada di muka bumi, di alam semesta ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semuanya bukan hanya mengetahui tentang kebenaran ini, tetapi biarlah kami boleh mengalami kuasa kebenaran ini. Kami mengimaninya, kami percaya kuasa kebenaran ini akan menjadi atau akan kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami pagi ini mengucapkan syukur untuk kebenaran firman-Mu. Jikalau setiap orang yang tergabung dalam doa pagi ini ada di antara kami yang bimbang, yang ragu oleh karena kondisi keadaannya, Tuhan, biarlah pagi hari ini boleh mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu, untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, kami menyadari
tanpa Engkau, tanpa kuasa-Mu, kami semua tidak memiliki kekuatan dan kuasa apapun. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami berdoa agar setiap kami orang-orang percaya, jemaat Tuhan, hidup mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah. Dan biarlah Tuhan Kau sungguh yang menyapa, melawat kami setiap pribadi. Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang menolong kami untuk kami boleh hidup dalam kuasa-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami berdoa, Tuhan, secara khusus untuk kerinduan Tuhan. Dan biarlah itu juga kerinduan kami. Agar setiap orang boleh mengenal Engkau. Agar setiap bangsa, suku bangsa boleh mengenal Engkau. Dan Tuhan telah mengutus kami melalui amanat agung-Mu untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Tuhan, biarlah kami terus memulai dalam setiap kehidupan, mengerjakan kami tugas amanat agung itu dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, pakailah kami semuanya untuk kami boleh memiliki beban untuk membawa orang kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada mereka, dan sebaliknya memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami melalui setiap hal yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini. Kiranya kami boleh senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi alat pembawa, pemberita kabar baik. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan misi yang ada di tempat-tempat Tuhan, di tempat-tempat yang terisolasi, mungkin tempat khusus, tempat yang menghadapi tantangan khusus. Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang menolong. Berkati mereka yang terpanggil sebagai misionaris, yang terpanggil sebagai penginjil, sebagai pelayan lintas berita. Tuhan juga berkati juga untuk pemberitaan Injil yang dilakukan terhadap menjangkau terhadap suku ataupun generasi-generasi tertentu. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga dalam setiap gereja lokal kami. Tuhan, kami boleh Tuhan terus membawa, terus mengajak, terus mendekati orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, pimpinlah supaya melalui gereja-Mu banyak orang yang mengenal Tuhan. Kami percaya tidak akan pernah, Tuhan, tanpa penyertaan-Mu kami pun tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang memberikan kepada kami terus hikmat. Seiring berkembangnya zaman ini, seiring berkembangnya pemikiran orang, Tuhan, beri kepada kami hikmat-Mu, sehingga Injil kerajaan-Mu kami boleh bisa beritakan tanpa ragu, tanpa ini, tapi Tuhan boleh sungguh dinyatakan di tengah-tengah mereka betapa Tuhan yang boleh sungguh-sungguh memberikan penyertaan terhadap setiap pekerjaan pelayanannya. Tuhan, berkati juga untuk pelayanan misi pemberitaan Injil melalui sosial media. Tuhan, berkati orang-orang yang menjadi alat-Mu untuk boleh menjadi pemberita Injil melalui sosial media. Berkati Bapa. Berkati juga untuk setiap pelayan penginjilan dimanapun, oh Tuhan, yang dilakukan secara pribadi, secara sederhana. Tapi kami percaya Injil-Mu penuh dengan kuasa, sehingga Injil bisa diberitakan dan boleh membawa dampak bagi perubahan pertobatan hidup setiap kami semua yang menerimanya. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang memberikan pemulihan. Berkati mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan, Kau juga tolong. Berkati mereka, beri kekuatan baru, semangat yang baru. Dan kami rindu mereka juga boleh mengalami hadirat Tuhan. Berkati agar dimanapun berada saudara kami ini hidup dalam persekutuan dengan Engkau melalui setiap doa. Dan bila Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kehidupan kami hari ini seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan ingatlah bahwa jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri yang terbatas itu. Tapi ingatlah sumber kekuatan kita adalah kuasa dan kekuatan Allah yang sangat-sangat tidak terbatas. Kiranya saudara hidup dalam kuasanya dan boleh dipakai oleh Tuhan senantiasa mempermuliakan namanya. Sekali lagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.